Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video kali ini saya mau membahas tentang penyebab Canamaru gigit ekor dan untuk penyembuhannya. Nah, sebelum lanjut saya minta bantu like-nya dan tonton juga sampai habis, karena mungkin berbeda dengan yang lain, entah kasus penyebabnya atau penyembuhannya kayak gitu. Nah, namun di sini kalau teman-teman pernah lihat atau nonton video yang sebelumnya, ikan ini tuh gigit ekor, namun sekarang lagi dalam pemulihan. Seperti yang teman-teman lihat, untuk ekornya masih ada robekan. Tapi di sini udah saya bilang atau bisa saya katakan udah sembuh teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk ekornya sendiri sudah mulai mau tumbuh, dan untuk robekan yang kemarin itu, kalau yang teman-teman sempat nonton itu, ini udah robeknya itu berkurang. Dan kemarin ikan ini sempat sakit, namun sekarang udah mulai pulih. Ini lagi masa pemulihan. Seperti yang teman-teman lihat, dari mulai cabung atau bunga ya, itu udah ada. Cuman untuk spotnya sendiri itu karena kemarin itu enggak terlalu enggak dirawat gitu, di luar ruangan, di outdoor, jadi sedikit sempat memudar teman-teman. Jadi itu dalam proses pemulihan, jadi perbaikan kayak gitu. Kita lihat dulu cabungnya teman-teman. Susah sih, susah untuk memperlihatkannya ini karena ini kondisinya gini nih. Ini tanknya itu styrofoam box, tapi saya kasih kaca gitu, jadi sebagian saya ilangin, saya ganti sama kaca kayak gitu. Jadi alhasil kiri kanan atau belakang itu nggak bisa dilihatnya kayak gitu, jadi susah juga buat mancing si ikan. Tapi kita usahakan biar kelihatan si bunganya tuh teman-teman bisa lihat. Ini kalau diperhatikan itu warnanya itu udah mulai nggak gosong, udah mulai kembali. Tuh cabungnya bisa lihat ya teman-teman, walaupun nggak terlalu tebal tapi ada lah ya. Tuh begitupun yang di sebelahnya. Nah, untuk kemarin itu ini ikan, kalau yang teman-teman nonton video sebelumnya itu gosong, dan sekarang udah kembali pulih. Ini jadi dalam tahap pemulihan ya teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri sebelum saya bahas cara mengobatinya, kita bahas dulu penyebabnya. Ini mungkin bisa berbeda dengan yang lain, dengan pengalaman para keeper yang lain. Jadi di sini itu ikan itu karena tidak terawat, dia itu stres, tidak nyaman, yang akhirnya menyebabkan gigit ekor. Apalagi di outdoor terkena matahari langsung, airnya sampai hijau. Kalau mungkin hijau tapi baik, itu si ikan gak bakalan kenapa-napa ya. Tapi ini kondisinya itu airnya hijau, terkena panas matahari langsung, ditambah waktu kemarin ada hujan, itu dia terkena air hujan juga kayak gitu. Jadi saya simpulkan penyebabnya itu dari kondisi air. Si ikan itu tidak nyaman, jadi yang akhirnya stres, frustasi, yang akhirnya gigit ekor sendiri. Dan memang dari pakan juga, saya itu waktu kemarin nggak sempat ngasih makan sesering cana yang lain, karena ini lumayan cukup jauh tempatnya gitu. Jadi saya harus jalan dan kebetulan sibuk, jadi saya tidak sempat. Jadi cuman kadang 2 hari sekali saya kasih makan. Biasanya kan sehari itu 2 kali ya untuk cana yang ini maupun yang lainnya. Cuman karena sibuk tidak terurus, jadinya seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya ya teman-teman, mulai dari air dan tidak dikasih pakan juga, airnya kotor,
dan si ikan jadi stres, gosong, kuncup, akhirnya gigit ekor. Nah, untuk yang pengobatannya sendiri, saya ini cukup dengan memindahkan ikan ke tempat yang baru kayak gitu. Waktu kemarin kan ini airnya segini ya. Nah, segini karena saya mau mengobati ada putih-putihnya di badan, jadi saya pakai akriplavin. Pertama itu, jadi seperti ini teman-teman, kita bahas dari awal apa yang saya lakuin. Pertama saya kasih air segini, tingginya nih segini. Setelah itu saya kasih akriplavin, garam ikan. Nah, setelah selama 24 jam itu dilihat perkembangannya, apakah dia mojok atau masih stres, dan dikasih makan juga. Kalau dikasih makan mau, alhasil itu pasti ikan sehat kembali, tapi tidak mengubah fakta bahwa gigit ekornya hilang. Nah, yang di sini saya lakuin setelah 24 jam setelah saya kasih makan, saya tambahin airnya sedikit-sedikit sampai sekarang seperti ini. Lumayan tinggi ya untuk airnya dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah, ketika udah di ini apa namanya tuh setelah 2 hari itu saya sedot lagi airnya. Saya sedot airnya lalu saya ganti dengan yang baru. Jadi kalau dari 100% itu 50% kayak gitu. Dan entah ini bisa membantu atau tidak, menurut saya itu selain kondisi airnya harus bagus, harus tempat yang baru untuk dia bisa lupa enggak gigit ekor teman-teman. Tuh sekarang udah mulai tumbuh lagi ekornya ya, seperti yang teman-teman lihat, karena untuk robekannya itu sudah berkurang kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngalamin cana marunya gigit ekor atau sakit, bisa dilakuin penanganan seperti yang saya lakuin. Tapi kalau untuk gigit ekor itu mungkin ini ya, yang lebih ampuh itu mungkin pindah tank, pindah tempat gitu. Jadi dengan suasana yang baru, tapi usahakan si ikan itu harus nyaman, kualitas air bagus, dan pakannya itu tercukupi. Itu yang saya lakuin teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah dalam masa pemulihan, bisa dibilang udah sembuh ya. Karena untuk perubahan ekor itu tidak bertambah robekan, malah ini mau tumbuh. Dan untuk badan udah enggak gosong, enggak pucat, udah mulai normal dari warna. Begitupun cabung tuh atau bunga, walaupun tipis ya, jadi harus diprogres lagi, dipush lagi pakannya kayak gitu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat nih, tuh cabung juga tuh. Nggak kelihatan, mudah-mudahan kelihatan sih sama teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman buat cara nyembuhinnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya pemula sama seperti saya. Kita belajar aja sama-sama, kita sharing-sharing, bisa komen di kolom komentar. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang mengalami gigit ekor atau dalam kondisi si ikan itu pucet atau sakit. Penanganan pertamanya itu ya seperti itu. Kalau saya sendiri pindah tank, kualitas air dibagusin ya, maksudnya itu dengan air yang bersih. Gak lupa juga dengan garamnya dan pakannya teman-teman. Dan untuk selama si ikan mau makan itu pasti sembuh insya Allah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Saya minta bantu like-nya, share juga atau komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan bye bye. Assalamualaikum.